Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran matematika. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret matematika. Nah, materi yang akan dibahas adalah 1. Barisan aritmatika, 2. Deret aritmatika. Pada poin ini, kompetensi dasarnya pada pengetahuan ada di 3.5, yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Dan pada keterampilan pada poin 4.5, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, kita langsung saja pada pelajarannya, yaitu barisan aritmatika. Definisinya yaitu suatu barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda yang sama. Nah, dari sini saya mempunyai nih U1, U2, U3, U4 dan UN ya. U1 itu sama dengan suku pertama pada barisan. U2 juga suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat dan UN adalah suku terakhir. Ini ada barisan 3, barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan terakhir adalah UN. Untuk U1, suku pertama itu sama dengan 3. Suku kedua sama dengan 8. Suku ketiga adalah 13 dan suku keempat adalah 18. Dan terakhir adalah UN, suku terakhir. Pada barisan bilangan ini, karena aritmatika mempunyai selisih atau beda yang sama. Nah, antara bilangan 3 sampai 8 itu selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. Nah, sama. Dan antara 8 sampai 13 juga 5. 13 sampai 18 juga 5. Nah, jadi pada barisan bilangan ini diketahui suku pertama sama dengan A itu sama dengan 3. Dan beda B sama dengan 5. Nah, dari sini barisannya diketahui suku 1 sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, UN sama dengan suku ke N. Nah, untuk mengetahui rumus beda itu karena selisih berarti beda sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama. Bisa juga beda sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Dan beda sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga. Berarti dari definisi ini kita mengetahui rumus beda adalah B sama dengan suku terakhir dikurangi suku terakhir dikurangi 1. Berarti yang barisan belakang dikurangi barisan depan. Sudah jelas untuk beda? Kita lanjutkan lagi ke menentukan UN atau suku terakhir. Nah, ini saya masih mempunyai barisan suku 1 sama dengan 3, barisan bilangan 3, 8, 13, dan 18. Sudah diketahui A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Nah, ini. Pertama adalah suku pertama sama dengan 3. Itu juga sama dengan A. Dan suku kedua sama dengan suku pertama ditambah beda, berarti 3 ditambah bedanya berapa? 5. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan A ditambah B. Terus suku ketiga sama dengan suku pertama ditambah 2 kali beda, 2 tambah bedanya ya. Jadi 3 ditambah beda, 5 ditambah beda lagi 5 sama dengan A ditambah 2B. Dan U4 berarti B-nya berapa? 3. Karena U4 sama dengan A ditambah 3B. Jadi dari definisi ini rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N. N itu banyaknya baris dikurangi 1 dikalikan B. Ya. N-nya itu adalah banyaknya suku. Nah, ini adalah rumus barisan aritmatika. Contohnya, tentukan suku pertama beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan 5, 10, 15, sampai 20. Nah, penyelesaiannya
suku pertama atau U1 sama dengan A itu sama dengan 5. Dan bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan berapa? 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan rumus suku ke N-nya adalah masukkan tadi rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N min 1B. Berarti dari keterangan ini kita ketahui A-nya berapa? 5. B-nya 5. Berarti tinggal kamu substitusikan ke rumus tadi. Ya, A-nya diganti 5. A berarti ditambah N min 1, B-nya 5. Sama dengan 5 ditambah, karena itu ada kurung dan bilangan di depan kurung, maka dikalikan bilangan yang ada di depan kurung. Jadi 5 kali N sama dengan 5N. Dikurangi 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi tinggal dijumlahkan, sama dengan 5 dikurang 5, 0. Jadi hasilnya adalah 5N. Jadi rumus suku ke N sama dengan 5N. Setelah itu kita menentukan suku ke 10. Karena sudah diketahui rumusnya, suku ke N-nya tadi 5N, berarti tinggal diganti N-nya jadi 10. Jadi suku ke 10 sama dengan U10 sama dengan rumusnya 5N. Berarti N-nya diganti dengan 10. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50. Sudah ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika suku keempat sama dengan 17 dan suku ke-9 sama dengan 37. Tentukan suku ke-41. Berarti ini kamu harus ingat-ingat persamaan linier dua variabel ya. Pelajaran masih berkaitan ya. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Diketahui suku keempat sama dengan 17. Ingat, rumus barisan aritmatika tadi apa? Nah, UN sama dengan A ditambah N min 1B. Ya. Berarti diketahui N-nya sama dengan 4. Berarti yang belum diketahui apa? A sama B-nya. Kamu substitusikan N-nya. Jadi A ditambah 4, N-nya kan 4, dikurangi 1 kali B sama dengan 17. Jadi A ditambah 3B sama dengan 17. Anggap aja ini persamaan pertama. Dan suku ke-9 atau U9 sama dengan 37. Tinggal substitusikan N-nya. Ya, menjadi A ditambah N-nya ganti 9 dikurangi 1 kali B sama dengan 37. Jadi A ditambah 8B sama dengan 37. Ini buat persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, karena kamu mencari A dan B, maka kita eliminasi dua persamaan tersebut. Eliminasi persamaan 1 dan 2 menjadi A ditambah 3B sama dengan 17, A ditambah 8B sama dengan 37, dikurangi karena A-nya sama. Berarti A dikurangi A sama dengan 0. 3B dikurangi 8B sama dengan min 5B sama dengan 17 dikurangi 37 sama dengan min 20 ya. B-nya sama dengan min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Sekarang sudah diketahui B-nya sama dengan 4. Dari B kita substitusi, ambil persamaan 1 atau 2 ya. Kita cari persamaan 2 saja. Jadi B sama dengan 4, substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi A ditambah 3 kali 4 sama dengan 17. Jadi A sama ditambah 12 sama dengan 17. Jadi A sama dengan 17 min 12. Jadi A sama dengan 5. Jadi UN sama dengan A ditambah N min 1B. Suku ke-41-nya sama dengan A-nya 5 ditambah N-nya 41 dikurangi 1 kali B. Jadi suku 41 sama dengan 165. Jadi suku ke-41 adalah 165. Sudah jelas ya untuk barisan aritmatika? Kita lanjut ke deret aritmatika.
Pada deret aritmatika ini kita menentukan Sn ya. Sn itu sama dengan simbol deret aritmatika. Nah, dari barisan aritmatika jika dijumlahkan menjadi deret aritmatika. Nah, ini ada deret U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah UN. Itu namanya deret aritmatika. Nah, dengan U1 sama dengan A. U2 sama dengan A plus B. Suku pertama ditambah beda. Dan suku ketiga sama dengan A ditambah 2B. Nah, perhatikan. S1 sama dengan A. S2 sama dengan A plus B. S3 sama dengan A plus B ditambah A plus 2B. Nah, kalau Sn sama dengan A ditambah B ditambah A plus 2B ditambah A ditambah N-1 kali B. Ya, yang itu ditambahkan dengan rumus barisan aritmatika. Nah, dari Sn sama dengan A plus N-1 kali B ditambah A plus N-2B ditambah A plus N-3B plus A. Nah, karena ini diganti dengan rumus barisan aritmatika tadi. Jika dijumlahkan, perhatikan dulu. Nah, ini ya. A plus A ditambah N-1 kali B. Ditambah lagi dengan A plus B plus A plus N-2B. Nah, ditambah lagi yang terakhir. A plus N-1B. Nah, jadi ini ya. Jadi 2 Sn-nya. Setelah itu disederhanakan jadi 2 Sn sama dengan N kali 2A plus N-1B. Nah, setelah itu kita menemukan rumus deret aritmatikanya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Setelah itu kita lanjutkan ke contohnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Ya, karena deret itu ditambahkan. Jadi 11 ditambah 16 ditambah 21 dan seterusnya. Nah, dari sini kita tentukan apa dulu? A-nya. A sama dengan U1 sama dengan 11. B atau bedanya sama dengan 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Dan N-nya jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya adalah 10. Nah, masukkan ke rumus. Rumus deret tadi apa? Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Ya, tinggal disubstitusikan. N-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, langsung diganti. Nah, gitu ya. Jadi, S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 11 ditambah 10 min 1 kali B. Nah, tinggal dijumlahkan. Jadi S10 sama dengan 335. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 335. Sudah jelas ya, ini mencari deret aritmatika ya, atau jumlah 10 suku pertama. Nah, ini contoh yang bentuk soal cerita. Contohnya, gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 1 juta, tentukan jumlah gaji selama 1 tahun. Nah, ini diketahui kenaikannya per bulan. Nah, berarti dalam 1 tahun itu berapa bulan? Ada 12 bulan. Nah, penyelesaiannya diketahui A sama dengan U1 sama dengan 1 juta ya. Jadi suku pertamanya adalah 1 juta. Dan B-nya sama dengan 50.000, N-nya 1 tahun, karena ini per bulan jadi 12 bulan. Yang ditanya adalah jumlah gaji selama 1 tahun. Maka rumusnya, rumus apa? Rumus deret aritmatika. Nah,
Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Berarti tinggal kamu substitusikan. N-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa. Nah, ini ya, tinggal dijumlahkan saja. Jadi, hasilnya adalah 1.300.000. Maka, jadi jumlahnya gaji karyawan selama 1 tahun adalah 15.300.000. Udah ya, hari ini kita sudah pelajari tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Nah, ini ada 1 tugas saja. Dalam tugas ini saya beritahu yaitu seorang petani dalam menanam komoditi cabai biasanya akan memagari ladangnya dengan tanaman jagung. Tujuannya untuk menyamarkan tanaman cabai sehingga hama-hama yang senang dengan cabai tidak tertarik untuk datang. Dalam menanam jagung, cabai tersebut membentuk pola seperti di bawah ini. Lihat ya. Yang X adalah jagung, yang titik adalah tanaman cabai. Nah, pertanyaannya, pola di atas akan terus berlanjut dan Anda akan menentukan N-nya, berarti banyaknya suku. Kamu harus menentukan banyaknya suku. Tentukan sehingga tanaman cabai dan tanaman jagung sama jumlahnya. Berarti N berapa yang menentukan tanaman cabai dan tanaman jagung itu berjumlah sama. Dalam ini, kamu menggunakan rumus apa? Yaitu rumus barisan aritmatika. Ya udah, hari ini sudah selesai tentang materi barisan aritmatika. Jangan lupa mengerjakan tugas dan belajar dan tetap sehat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.